Ya, pemerintah kembali membuka pembatasan penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI sektor domestik ke negara kawasan Timur Tengah. Langkah ini seiring dengan dicabutnya keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 260 tahun 2015 tentang penghentian dan pelarangan penempatan tenaga kerja Indonesia atau TKI pada pengguna perseorangan di negara-negara kawasan Timur Tengah. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia secara resmi mengeluarkan keputusan pembukaan pembatasan penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI sektor domestik ke negara kawasan Timur Tengah. Langkah ini seiring dengan dicabutnya keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 260 tahun 2015 tentang penghentian dan pelarangan penempatan tenaga kerja Indonesia atau TKI pada pengguna perseorangan di negara-negara kawasan Timur Tengah. Di mana pembukaan kembali penempatan pekerja migran Indonesia sektor domestik ke negara kawasan Timur Tengah akan sepenuhnya mengikuti mekanisme dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, penempatan tenaga kerja Indonesia harus mengikuti ketentuan antara lain negara tujuan penempatan harus mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing, memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan pemerintah Indonesia, serta memiliki sistem jaminan sosial dan atau asuransi yang melindungi pekerja asing. Selain ketentuan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan juga menjelaskan diperlukan sistem yang terintegrasi antara pemerintah Indonesia dengan negara tujuan di Timur Tengah. Perbaikan selanjutnya adalah mencabut dan mengubah keputusan Menaker nomor 291 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi melalui sistem penempatan satu kanal atau SPSK. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan tindak lanjut perbaikan tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia dengan melakukan rapat koordinasi teknis untuk menyusun tim teknis dan petunjuk teknis guna mengatur tata cara dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah sampai pemerintah desa. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, di mana pemerintah buka moratorium TKI ke Timur Tengah, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Dita Inasari, staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Ya, halo, selamat pagi Ibu Dita. Halo, selamat pagi Mas Prasetyo. Ya, salam sehat Ibu. Ya, kabarnya baik ya. Baik, terima kasih. Sebelum kita membahas terkait dengan dibukanya moratorium, begitu ya, pengiriman tenaga kerja Indonesia ke kawasan negara-negara di Timur Tengah, kita kan review terlebih dahulu. Sebenarnya apa sih yang membuat banyak begitu ya pekerja migran Indonesia yang berminat begitu Bu untuk mencari nafkah ataupun bekerja di negara-negara Timur Tengah sejauh ini? Ya, pertama karena memang lapangan pekerjaan di dalam negeri tidak mencukupi untuk menampung mereka, Oke. sehingga bekerja ke luar negeri menjadi alternatif ya. Yang kedua, dari segi penghasilan relatif lebih tinggi. Jadi untuk profesi pekerja rumah tangga, pekerja domestik di Indonesia mungkin sekitar 1 juta, 2 juta ya per bulan. Kalau bekerja di Timur Tengah atau di Hong Kong, di Taiwan, itu bisa mencapai 5 juta, 6 juta, bahkan di Hong Kong itu bisa mencapai 10 juta rupiah per bulan. Oke. Jadi ini full faktor yang sangat menarik ya, sangat membuat mereka optimis. Yang ketiga adalah kalau khusus ke Arab Saudi, itu ada hasrat juga ingin naik haji atau minimal umroh lah. Jadi sekalian kerja, sekalian ibadah. Itu daya tariknya Arab Saudi dalam hal ini secara khusus ya. Baik, itu dia yang menjadi dasar begitu ya tenaga kerja Indonesia akhirnya memilih bekerja di kawasan Timur Tengah. Tapi kita tahu kan moratorium sempat diberlakukan begitu ya pengiriman pekerja migran Indonesia ke negara-negara di Timur Tengah, dan itu kalau kita tahu berapa lama Bu waktu penghentian pengiriman ini berlangsung hingga saat ini? Jadi moratorium itu atau pelarangan itu dikeluarkan tahun 2015 ya, itu Kepmen Oke. 260 ya. Ada 19 negara di Timur Tengah yang memang tertutup bagi penempatan untuk pengguna perseorangan. Maksudnya penempatan pengguna perseorangan itu adalah penempatan PRT.
TKI, PRT, pekerja rumah tangga. Oke. Karena kan majikannya perseorangan, bukan company ya, bukan perusahaan. Itu kita tutup karena memang ada banyak sekali kasus pada waktu itu Oke. yang muncul. Mayoritas itu adalah gaji tidak dibayar, ya. Sehingga kita melihat bahwa ya ini nggak serius nih pemerintah di negara penempatan untuk menindak majikan yang nggak membayar gaji anak-anak kita. Oke. Yang kedua, rata-rata di Timur Tengah itu memang masih menganut sistem kafil. Sistem kafil itu adalah sistem di mana majikan, si pengguna, user, itu memiliki sepenuhnya anak ini. Jadi tanpa endorsement, tanpa tanda tangan dari majikan, anak itu tidak akan bisa meninggalkan rumah, bahkan tidak akan bisa meninggalkan negara itu. Meskipun dia sudah tidak bekerja di situ lagi. Jadi kalau anak itu kabur karena ada masalah dengan majikan, dia mau pulang ke Indonesia itu nggak bisa. Imigrasi tidak akan boleh mengeluarkan mereka karena tidak ada approval dari si majikan. Nah, sistem kafil ini menyulitkan bagi anak untuk bisa kembali ke tanah air meskipun dia sudah tidak bekerja di situ lagi. Nah, kita tutup dengan harapan mereka mau duduk bareng kita untuk MOU, membuat Memorandum of Understanding, ya, nota kesepahaman bersama negara Indonesia. Jadi kita tutup dulu supaya kita negosiasi, nanti setelah negosiasi kita buka. Nah, sejauh ini proses negosiasi yang sudah dilakukan begitu sehingga adanya pembukaan moratorium yang sebelumnya ada itu apa, Bu? Apakah memang sudah ada kesepakatan bersama bahwa mungkin tadi sistem kafil sendiri sudah ada ya pelonggaran di sana atau bagaimana? Ya, yang sudah selesai negosiasinya kan dengan Arab Saudi. Oke. Kemudian yang sedang ongoing ini Qatar. Oke. Lalu ini Emirat Arab. Untuk penempatan TKI rumah tangga, ya, kerja rumah tangga. Kalau untuk penempatan TKI sektor formal, kilang, konstruksi, rumah sakit, itu jalan terus, itu tidak ditutup. Oke. Itu terus, dan memang banyak pekerja kita bekerja di Qatar dan UEA untuk sektor informal, Kuwait juga. Tapi untuk rumah tangga ini yang kita harus hati-hati betul karena mereka kerja di rumah orang, ya, yang tidak terpantau karena itu private area, ya. Nah, kalau tidak dijaga dengan regulasi dan sistem yang baik, kalau terjadi apa-apa kita kan nggak bisa masuk ke situ karena itu area private. Yang membuat kita menjadi lebih hati-hati pembukanya. Nah, setelah dibuka ini oleh Bu Menteri, ini tidak langsung kemudian ada pengiriman atau ada penempatan, enggak, harus ada MOU dulu. MOU dulu. Oke, nah ini MOU dalam bentuk apa begitu? Kalau memang tadi Anda katakan proses negosiasinya baru sampai di Arab Saudi dulu ini, Bu Dita. Arab Saudi sudah selesai sejak 2 tahun yang lalu, ya. Qatar dan UEA ini menyusul. Jadi kita ingin dalam MOU itu pertama yang kita sepakati ya tentu gaji, besarnya gaji. Kemudian jaminan sosial. Kalau anak itu sakit harus ada jaminan sosial di negara penempatan yang bisa membayar seluruh kebutuhan rumah sakitnya, misalnya kecelakaan kerja. Yang ketiga, alat komunikasi harus boleh dipegang. Jangan sampai jadi seperti zaman 10-15 tahun yang lalu, HP, anak nggak boleh pegang HP. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Ya. Kemudian paspor tidak boleh dipegang majikan. Paspor harus dipegang oleh si anak karena itu dokumen pribadi. Nah, poin-poin seperti ini yang kita ingin pastikan itu ada di MOU supaya lebih aman buat si anak. Oke, kalau memang nanti akan meluas begitu ya, tadi sudah ada Arab Saudi, kemudian nanti Qatar, UEA, persiapan apa saja yang harus kita lakukan di dalam negeri untuk mempersiapkan mungkin tenaga kerja kita yang akan bekerja sebagai PRT di wilayah-wilayah negara Timur Tengah? Tahan dulu jawabannya Bu Dita, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah data terkait dengan penempatan pekerja migran Indonesia. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia keputusan dari Menteri Ketenagakerjaan tahun 2060. Maksud kami nomor 260 tahun 2015 begitu ya, penghentian dan pelarangan penempatan TKI di negara kawasan Timur Tengah. Kemudian berikutnya kita lihat dengan jumlah tenaga kerja Indonesia di 10 negara Timur Tengah. Baik, ini kalau kita lihat
Moratoriumnya Kemenaker nomor 260 tahun 2015 di mana penghentian dan pelarangan penempatan TKI di negara kawasan Timur Tengah dan akhirnya dicabut begitu ya. Pengiriman TKI mengikuti mekanisme Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, selanjutnya kita lihat dari sisi jumlah tenaga kerja Indonesia di 10 negara Timur Tengah, ini data tahun 2020 ya. Arab Saudi 988 ribuan, kemudian Uni Emirat Arab 48 ribuan, Yordania 48 ribu, Kuwait 13 ribu, Bahrain 2 ribu, kemudian Qatar 4 ribu, Oman 5 ribu, Mesir, Sudan dan juga Siprus ini masing-masing 1.000 tenaga kerja Indonesia. Dan kita lihat dari sisi penyumbang devisa terbesar dari penempatan pekerja migran Indonesia di negara Timur Tengah tahun 2020. Arab Saudi tercatat 2.826 juta dolar Amerika. Kemudian Uni Emirat Arab 179,3 juta dolar, Yordania 177,05 juta dolar. Sehingga kalau kita lihat total remitansi yang diperoleh pemerintah Indonesia itu sekitar 15,15 triliun rupiah atau 1.045 miliar dolar Amerika. Sementara di tahun 2021 Arab Saudi menyumbang sekitar 2,82 miliar dolar Amerika. Baik. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Dita Indasari. Baik Ibu Dita, kita akan lanjutkan kembali. Berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan, nampaknya banyak sekali ya pekerja migran Indonesia begitu yang bekerja di negara-negara di kawasan Timur Tengah. Kemudian kita lihat juga menjadi penyumbang devisa juga begitu yang cukup besar bagi Indonesia dari remitansinya. Nah, apa yang bisa kita cermati bahwa ini adalah pahlawan devisa negara Indonesia juga ini, Ibu Dita? 57% angkatan kerja kita sekolahnya SD dan SMP. Itu 57%, lebih dari setengahnya. Nah, kompetensi mereka terbatas, literasi mereka terbatas, sehingga menjadi pekerja rumah tangga di luar negeri itu menjadi opsi yang sangat rasional. Apalagi dari segi gaji untuk Saudi misalnya yang kita sudah sepakati di MOU itu 400 US dollar. Kalau dirupiahkan sekitar berapa? 6 juta ya. 6 juta rupiah dengan kurs 15.000. Sementara kalau mereka bekerja sebagai PRT di dalam negeri jauh sekali di bawah itu gajinya. Dengan pendidikan mereka yang SD SMP. Sehingga memang profesi PRT ini adalah profesi yang baik, profesi yang mulia, tetapi memang perlindungannya harus lebih ekstra, karena mereka ada di dalam private area. Maka kemudian kita membuat satu regulasi bahwa meskipun TKI itu bekerja di rumah tangga, tapi majikannya adalah perusahaan. Jadi dia direkrut ditempatkan ke rumah-rumah tangga oleh perusahaan formal atau company agency besar di Saudi. Sehingga kalau terjadi sesuatu itu tidak tergantung pada majikan untuk menyelesaikan, tapi sangat tergantung pada agensi di luar negeri yang menempatkan dia. Itu pola baru yang kita terapkan di Saudi dan nanti juga di Qatar dan UAE. Dan itu sudah ada salah satu perusahaan ataupun agensi nanti akan menyalurkan PMI ataupun tenaga kerja Indonesia di sektor informal ini atau di PRT. Di Saudi Arabia itu banyak. Jadi nanti agensi Saudi dengan agensi Indonesia berkomunikasi. Agensi Indonesia kemudian mengirim ya kan ke agensi Saudi. Agensi Saudi akan menempatkan si anak itu ke rumah-rumah majikan yang sudah mengajukan permohonan permintaan kepada mereka. Nanti kalau terjadi sesuatu kepada si anak, yang in charge, yang tanggung jawab siapa? Bukan lagi hanya majikan, tapi agensi juga bisa kita kejar. Lantas kalau misalnya ini kan pintu kerannya sudah dibuka lagi nih untuk pengiriman TKI begitu untuk PRT di negara-negara Timur Tengah. Lantas bagaimana persiapan yang harus kita matangkan dulu nih sebelum kita mengirimkan kembali warga negara Indonesia yang bertugas di kawasan Timur Tengah sebagai PRT? Karena kan tadi ada beberapa persyaratan yang diajukan Indonesia dari sisi gaji, kemudian jaminan sosial untuk saat mereka mengalami sakit, kemudian juga ada alat komunikasi yang harus mereka bawa begitu sehari-hari. Ya, yang pertama jelas sistem terintegrasi di dalam negeri dan di luar negeri. Jadi TKI ini highly regulated
ada 13 sampai 15 instansi di dalam negeri yang terlibat dalam mengurusi mereka. Oke. Maka kalau tidak memakai sistem online atau digital, ini nggak mungkin kita bisa merapihkan seluruh stakeholder yang bermacam-macam ini. Maka sekarang ini konsolidasi sistem sudah selesai, tinggal beberapa pemerintah daerah juga melengkapi sistemnya. NTB, Cianjur, Cilacap, Bandung Barat, Indramayu itu daerah-daerah kantong PRT ke Timur Tengah ya. Oke. Itu sudah kita coaching, sudah kita dampingi untuk membangun sistemnya terintegrasi dengan Kemenaker dan BP2MI dengan Kemenlu dan sebagainya. Ya, ya. Ini penting sekali karena untuk melihat flow mereka itu bisa kita awasi terus sampai di sana, termasuk mengintegrasikan dengan agensi di sana di Saudi dan di negara tujuan ya. Oke. Itu yang pertama. Kemudian pelatihan. Jadi pelatihan bahasa Arab itu wajib. Paling tidak pelatihan basic untuk skill teknisnya ya. Bahasa Arab itu kita sudah keluarkan standarnya. Sudah banyak lembaga-lembaga pelatihan luar negeri yang kita akreditasi. Kemudian beberapa lembaga pelatihan milik pemerintah juga sudah menyediakan pelatihan bahasa Arab. Ini wajib karena komunikasi, kemampuan berbahasa itu adalah perlindungan pertama untuk bagi si anak. Kalau dia nggak bisa menjelaskan dirinya, dia itu sangat riskan. Jadi skill berkomunikasi itu menjadi kurikulum yang betul-betul kami pastikan itu mereka miliki. Dan itu berapa lama waktu yang ditempuh untuk mereka bisa mengikuti pelatihan selain tadi didukung dengan sistem yang terintegrasi? Ini kan berarti mengandalkan jaringan ya IT lah, komunikasi yang juga ini terintegrasi antara Indonesia dan negara-negara di Timur Tengah yang menerima pengiriman TKI Indonesia. Pelatihan itu sekitar 1,5 sampai 2 bulan untuk pelatihan. Seluruh proses ini dokumen, pemeriksaan kesehatan, medical check up ya, sama pemeriksaan psikologi ada juga untuk memastikan anak itu memang secara mental ready ya untuk jauh dari keluarga. Kemudian proses di BPJS, paspor, itu sekitar 2-3 minggu. Jadi keseluruhan kalau lancar semua ya, itu 2 bulan setengah itu anak bisa terbang. Nah sekarang dari sisi demand-nya, sebenarnya kebutuhan tenaga kerja Indonesia di negara-negara Timur Tengah sendiri seperti apa? Dengan adanya moratorium, apakah kebutuhan yang sangat mendesak sekali begitu sehingga akhirnya dibuka kembali, atau ada hal lain yang dicermati juga oleh pemerintah Indonesia khususnya dari Kementerian Ketenagakerjaan? Demand itu besar sekali ya. Jadi setiap kali kita bertemu dengan pemerintah Saudi ya, G2G ya, government, bertemu dengan government sana. Yang mereka tanyakan itu bukan soal pekerja formal, nurse, ya itu mereka juga highlight ya. Tapi yang mereka tanyakan itu adalah bagaimana Indonesia bisa menempatkan kerja rumah tangga ke kami. Kita ke Qatar pertanyaannya sama, kita ke UEA pertanyaannya sama, ke Kuwait juga pertanyaannya sama. Jadi kebutuhan di negara penempatan terhadap PRT ya untuk mengurus rumah tangga itu besar sekali. Kalau sektor formal sih tidak ada masalah ya. Mereka bisa punya informasi demand dan supply langsung ya, karena relatif lebih terdidik ya anak-anak yang bekerja di sektor formal. Tapi yang sektor domestik ini kebutuhannya besar, perlindungannya lebih dalam tanda petik lebih rumit. Sementara anak-anak di dalam negeri di Indonesia juga banyak yang sangat ingin pergi keluar karena gajinya lebih baik, pendidikan mereka juga di sini ya dengan pendidikan itu tidak terlalu banyak harapan untuk gaji besar kan. SD SMP ya memang ya nanti akan banyak bekerja di negara-negara Timur Tengah begitu ya. Nah jumlah pengirimannya nanti pada tahap pertama moratorium dibuka ini akan berapa banyak Bu Dita? Tapi tahan lagi jawabannya, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar dan pemirsa kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Dita Indasari, staf khusus Menteri Ketenagakerjaan. Baik Ibu Dita, kita akan lanjutkan kembali. Nah lantas bagaimana misalnya moratorium ini sudah dibuka, kemudian persiapan terus dilakukan dengan tadi pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada warga negara Indonesia yang akan bekerja di luar negeri khususnya di kawasan Timur Tengah. Dan ini apa dan berapa banyak sih jumlah tenaga kerja Indonesia yang akan dikirim ke Timur Tengah? Apakah ke Arab Saudi terlebih dahulu, kemudian baru nanti lanjut ke Qatar, kemudian UEA?
Ya, kelihatannya yang paling siap kan Arab Saudi ya. Hmm, Kita harapkan bulan September ini sampai akhir September kita bisa tempatkan 1.000 oke. anak ke Saudi. Nanti berikutnya akan mudah-mudahan bisa semakin banyak, tapi dengan cara yang aman dan mudah ya. Oke. Itu kita harapkan bisa mengisi lapangan kerja di luar negeri, karena memang situasi lapangan kerja di dalam negeri juga masih kurang mengembirakan ya Ya, pertumbuhan ekonomi kita. Lalu yang kedua nih juga kita harapkan kepada anak-anak kita itu agar memiliki mental yang siap mental. Jadi sebelum berangkat tuh anak-anak tuh ada pemeriksaan psikologi oke. untuk menilai seberapa tangguh mereka berjauhan dari keluarga, Hmm, seberapa tangguh mereka menahan homesick, atau oke. kemampuan adaptasi mereka di lingkungan rumah tangga yang baru. Ya, itu juga harus diperiksa dan harus dinilai, karena banyak juga kejadian anak itu ada perbedaan kultur ya antara Indonesia dengan Timur Tengah dengan Arab Saudi, anak nggak bisa menangani itu. Misalnya cara berbicara, Hmm, mungkin berasal dari keluarga Jawa, lalu sampai di sana rata-rata orang Arab berbicara dalam bahasa yang suara intonasi yang keras. Itu oke. kalau tidak siap dan tidak paham kulturnya, itu bisa mereka langsung ingin pulang, Down begitu langsung. ya mentalnya ya. Oke. Nah, yang begini-begini juga harus ditekankan pada mereka bahwa Hmm, kulturnya beda, cara bicaranya beda, makanannya beda, udaranya beda, tentu bahasanya beda, ya, ya. tapi kamu harus siap beradaptasi, siap menyesuaikan diri. Nah, ini penting sekali. Jangan-jangan malah ini lebih penting daripada hard skill. Iya, iya, Soft iya, iya. skill. Jangan-jangan ini lebih penting daripada hard skill untuk Oke. mekanisme pertahanan diri anak-anak. Hmm. Nah, pada saat pengiriman nanti ada 1.000 tenaga kerja Indonesia yang bertugas ataupun bekerja sebagai PRT di Arab Saudi. Lantas bagaimana dengan jaminan mereka? Kalau kita lihat kan berdasarkan salah satu ini adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 begitu, di mana negara bersangkutan yang menerima TKI juga harus memiliki aturan ataupun mungkin undang-undang yang memberikan perlindungan juga terhadap tenaga kerja asing di negara mereka. Nah, di dalam MOU itu sudah ada hak Hmm. atas jaminan sosial. Oke. Jadi begitu si anak sakit, baik karena penyakit akibat kerja maupun Mm-mm. kecelakaan kerja, itu mereka berhak atas pengobatan medis sampai Oke. sembuh atas biaya asuransi di sana, Hmm. di negara penempatan. Baik. Kemudian mereka berhak atas gaji tadi, kalau sebentar, 400 US dollar. Nah, kalau mereka bekerja pada hari Minggu, karena kita minta ada 1 hari libur ya, either Sabtu atau Minggu terserah, pokoknya hari libur 1 hari, atau Jumat Oke. misalnya. Itu kalau mereka bekerja pada hari itu dihitung overtime, dihitung lembur. Hmm. Ada bayarannya lebih untuk 1 hari kerja di hari libur itu. Itu kita atur seperti itu. Lalu ada perjanjian kerja, di situ terinci apa saja hak dan kewajiban anak. Kemudian ada hotline yang dibuat oleh agensi Saudi. Si Oke. anak karena dia pegang HP, dia bisa telepon ke hotline itu Mm-mm. yang ada bahasa Indonesia. Jadi Oke. anytime kalau dia ada masalah, dia Ya, mau ya. konsultasi bahkan itu nggak Mm-mm. apa-apa, bisa ke situ. Nah, ini perangkat-perangkat yang coba kita barrier ya kita bikin, karena PRT itu profesi yang mulia. Banyak orang meremehkan ya, tapi bagi kami pekerja rumah tangga itu profesi halal dan profesi mulia. Betul. Mereka tidak merugikan siapa-siapa. Mereka kerja dengan berani ke luar negeri Yes. dengan segala risiko Hmm. supaya bisa urus keluarga. Jadi mereka harus ada Oke. ekstra perlindungan. Baik. Terakhir Ibu, bagaimana keyakinan yang bisa disampaikan dari Kementerian Ketenagakerjaan begitu bahwa tenaga kerja Indonesia benar-benar terjamin keberadaan mereka, pekerjaan mereka, dan tidak ada lagi kasus-kasus yang pernah dialami sebelumnya oleh PRT-PRT Indonesia saat bekerja di kawasan negara-negara Timur Tengah tidak terulang kembali, Ibu Rita. Ya, selain tadi yang perangkat-perangkat Hmm. regulasi dan tata kelola yang saya sampaikan, kita lihat juga untuk Saudi Arabia ya, Hmm. itu sudah dalam 5 tahun terakhir mengalami perubahan besar dari segi kultural, dari segi situasi ekonomi politik ya, dalam Oke. 5 tahun terakhir. Mereka menjadi lebih terbuka, apresiasi terhadap peran perempuan di tengah masyarakat, kita Hmm. bisa lihat sama-sama ya, itu Oke. menjadi lebih besar.
sedikit konservatisme sudah ditinggalkan. Nah, kami optimis dengan situasi keterbukaan di Saudi, khususnya perlakuan terhadap perempuan, kami optimis bahwa itu akan pasti berimbas kepada perlakuan terhadap PRT kita, gitu. Nah, Oke. karena ada keterbukaan dan informasi serta kultur yang mulai bergeser. Nah, Oke. ini juga membuat kami lebih optimis. Mudah-mudahan kasus-kasus bisa ditekan. Ya, kalaupun tidak bisa Oke. dihapus ya, karena pasti Hmm. ada saja ya. Tapi bisa ditekan seminimal mungkin. Baik Ibu, ini satu lagi kalau boleh tahu Bu, dari 1.000 tenaga kerja Indonesia akan bekerja di kawasan Timur Tengah dan sejauh ini apakah sudah ada yang mendaftar, kemudian mereka sudah ada pelatihan atau ini nanti ongoing begitu proses sampai dengan mungkin target sampai akhir tahun kah atau kapan begitu pengiriman akan dilakukan? Itu September ya, Hmm. September. 1.000 Oke. itu kalkulasi kita untuk September. Hmm. Prosesnya beragam, Mas. Hmm. Ada yang sedang latihan di balai Oke. latihan atau di APK. Hmm. Ada yang sudah selesai latihan lagi bikin paspor. Ada Baik. yang sedang menunggu jadwal MCU, medical Oke. check up. Ada yang sedang nunggu jadwal orientasi, Hmm. pelatihan orientasi dari BP2MI, macam-macam. Ya, ya, ya. Jadi itu dia ya pemirsa, jadi persiapan terus dilakukan, kemudian ini menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah Indonesia nih terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, khususnya yang memang nanti akan berprofesi sebagai PRT di negara-negara Timur Tengah. Dan semoga tidak ada lagi peristiwa yang menimpa beberapa tahun lalu begitu terjadi kepada tenaga kerja Indonesia di luar negeri lah, di mana saja berada begitu. Bu Yudita, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Teman-teman, sudah Anda sampaikan ya kepada pemirsa pada hari ini. Selamat ya, melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Bu Dita. salam sehat. Ya.